sharing dulu ya, atau saling bertukar pikiran aja. Kalau istilahnya ada nanti mau di Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang membahas usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan usahanya makin lancar. Nah, jadi topik kita kali ini sobat, yaitu sharing dulu ya, atau saling bertukar pikiran aja. Kalau istilahnya ada nanti mau di komentar, silahkan ditulis di kolom komentar. Beberapa hari yang lalu sobat, saya bikin pertanyaan di sebuah grup, yaitu kenapa banyak yang buka usaha laundry dan kenapa juga banyak yang take hopper. Kira-kira penyebabnya apa? Nah, saya membuat itu sobat, tidak sedikit yang berkomentar, lumayan banyak, dan bahkan semua para pengusaha laundry, baik itu yang buka udah lama banget, baik yang masih baru, baik masih istilahnya masih dalam pertengahan proses merintis usaha. Nah, kalau saya lihat sih komentar mereka semua ya, walaupun saya sudah dalam usaha laundry, ada juga sih yang membuat saya komentar, salah satu komentar membuat saya tertarik. Nah, komentarnya seperti ini sobat. Jujur intinya masalahnya selama tempat masih menyewa atau mengontrak, maka kemungkinan peluang usaha tersebut sulit jaya. Itulah usaha laundry ini. Nah, memang benar, kelemahan di usaha laundry itu salah satu lahan. Karena di mana-mana lahan untuk buka usaha laundry ini lumayan mahal. Nah, itulah salah satu komentar dari pengusaha laundry. Nah, selanjutnya sobat, ada yang bilang seperti ini menurut saya lucu. Melihat usaha laundry orang ramai, jadi tertarik untuk buka usaha laundry. Nah, sebenarnya ini sih nggak boleh sobat. Dia karena melihat orang ramai, tapi tertarik buka usaha laundry. Sementara ilmu dasar laundry itu dia belum paham, berarti modal nekat. Nah, kira-kira seperti itulah sobat. Nah, jadi sebenarnya sih kita tidak bisa terlampau sepele dalam usaha laundry ini, tidak boleh. Karena banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Walaupun istilahnya kita melihat sepintas agak gampang usaha ini, tapi ada yang sulit di bagian proses usaha laundry ini. Nah, baru ada lagi yang bilang seperti ini. Yang jelas hasilnya tidak sesuai sama kerja keras kita. Itu yang aku alami, nggak tahu kalau yang lain. Ya sebenarnya sih boleh juga itu, memang istilahnya tidak sesuai. Nah, karena istilahnya mungkin begini, kalau menurut saya ini komentarnya seperti ini, mungkin seperti sobat, dia bikin karyawan, sementara istilahnya penghasilan dari usaha laundrynya ini belum maksimal, tapi udah bikin karyawan. Kira-kira seperti itu kali itu ya. Nah, jadi ada juga yang di sini sobat, kalau ini memang ini termasuk udah misalnya dibilang dia udah punya pengalaman tinggi lah. Nah, dia sudah buka 19 tahun usaha laundry ini, dan dia mempunyai karyawan 4 orang. Nah, saya menanyakan kok bisa sampai setahan itu. Ini salah satu contoh buat kita semua pengusaha laundry. Semua usaha laundry itu jangan kita kebanyakan bergantung sama karyawan. Nah, benar juga yang dibilangnya, jangan bergantung sama karyawan. Karena karyawan itu hanya sekedar membantu kita. Nah, jadi istilahnya jangan terlampau ada karyawan, ya kita serahkan sama karyawan. Itu maksudnya ibu ini. Paling tidaknya 70% kita memegang, 30% karyawan. Nah, karena belum tentu karyawan itu seikhlasnya kerja sama kita.
benar itu yang dibilang ibu ini. Jadi ini sebuah gambaran buat kita yang memiliki karyawan di usaha laundry. Nah, ada juga sobat yang seperti ini, yang pengen buka usaha laundry itu yang kebanyakan terobsesi karena melihat omset orang lain lumayan banyak, tapi setelah dijalani langsung take over belum lagi 1 tahun. Nah, jadi banyak banget sobat yang komentarnya, tapi kira-kira seperti itulah dulu komentarnya. Tapi sebenarnya sobat, kalau menurut saya dalam usaha laundry ini, kalau menurut saya secara pribadi, kebanyakan kita itu memang ilmu dasarnya itu belum sempurna kita miliki. Nah, karena ada juga yang bilang seperti ini, walaupun saya udah pernah kursus ilmu laundry ini, tidak seutuhnya saya dapat ilmu itu dari hasil kursus saya dulu waktu di masa kursus dalam ilmu usaha laundry ini. Nah, masih ada istilahnya yang benar-benar kita belum pahami. Nah, tapi kalau saya sih bisa sih kursus, cuman di dalam menjalankan waktu proses kursus laundry ini kita tidak salah mengikuti laundry orang lain. Kita lihat dulu cara-caranya untuk menambah ilmu kita dalam usaha laundry, supaya tidak agak kaku nanti pas udah proses buka usaha. Nah, tapi yang pertama yang tadi seperti yang saya bilang itu mengenai lahan, memang itu tidak sedikit mengeluh masalah sewa lahan ini dalam usaha laundry. Nah, kalau menurut saya sih intinya kalau buka usaha laundry ini kita menyewa lahan, usahakanlah hati-hati memilih lahan untuk buka usaha laundry. Jangan terlampau menggampangkan, walaupun ramai dia. Seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, walaupun tempatnya strategis, percuma kalau tidak banyak peminat laundry. Nah, ya memang istilahnya strategis, ramai orang tapi peminatnya tidak. Karena makanya saya katakan seperti itu sobat, sudah banyak rumah-rumah yang memiliki mesin cuci masing-masing. Nah, bahkan ada juga yang sudah istilahnya tukang cuci panggilan atau ART. Nah, jadi kalau seandainya istilahnya dibilang laundry itu untungnya besar, sangat banyak. Kalau ada yang bilang kayak gitu, mungkin itu kalau menurut saya pribadi 60% 40 yang jaya, 60% masih dalam pertimbangan. Nah, jadi itulah sobat kira-kira penjelasan saya kali ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat banget sebagai pelajaran buat kita semua yang ingin memulai usaha laundry. Nah, terima kasih sobat sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan selamat